Shalom, sahabat saat teduh. Saat ini kita akan merenungkan suatu tema yang Tuhan taruh di hati saya, yaitu Tuhan mencari orang yang taat. Kita baca di Roma 16 ayat 17 sampai 24. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, mana menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu hindarilah mereka. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri, dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang tulus hatinya. Kabar tentang ketaatanmu telah terdengar oleh semua orang, sebab itu aku bersuka cita tentang kamu, tetapi aku ingin supaya kamu bijaksana terhadap apa yang baik dan bersih terhadap apa yang jahat. Semoga Allah, sumber damai sejahtera, segera menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus, Tuhan kita, menyertai kamu. Kita lihat di Roma 16 ayat 19. Kabar tentang ketaatan kamu telah terdengar oleh semua orang. Sebab itu aku bersuka cita tentang kamu. Tetapi aku ingin supaya kamu bijaksana terhadap apa yang baik dan bersih terhadap apa yang jahat. Itu yang ada di Roma 16 ayat 9. Melalui ayat ini saya tergerak hati mengatakan bahwa ibadah tanpa disertai oleh ketaatan melakukan kehendak Tuhan adalah sia-sia belaka. Kenapa? Yang Tuhan cari dalam diri orang percaya adalah ketaatan. Oleh karena itu, orang percaya harus berusaha sedemikian rupa untuk mencari perkenanan Tuhan. Artinya, kita harus lebih sungguh-sungguh lagi dalam mengikuti Tuhan. Kenapa? Kita harus mengalami percepatan rohani. Ibadahnya lebih lagi, berdoa lebih lagi, melayani Tuhan lebih lagi, taat lebih lagi. Ketaatan itu adalah prioritas utama untuk Tuhan. Artinya apa? Dalam keadaan atau situasi apapun, senang atau tidak senang, kita harus taat. Bagaimana bisa gitu? Nah, coba kita renungkan ya. Kata taat itu dibaca dari depan atau dari belakang. Kalau kita bolak-balik tetap aja sama, taat. Jadi hidup dalam ketaatan atau kebenaran adalah mutlak bagi orang percaya. Karena hal itu adalah menyukakan hati Tuhan, bukan menyukakan hati manusia ya. Kita baca di Yohanes 3 ayat 1 sampai 4. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Wow, luar biasa ya. Siapa yang menjadi teladan kita ya? Kristus adalah teladan utama kita dalam hal ketaatan. Kita ketahui bahwa puncak ketaatan Kristus kepada Bapa adalah ketika Dia mati di kayu salib. Ketaatan Kristus inilah yang menghasilkan keselamatan bagi setiap orang yang percaya. Luar biasa ya. Sebagai orang yang sudah diselamatkan, sudah sepatutnya kita meneladani Kristus, yaitu hidup dalam ketaatan. Tak mudah hidup dalam ketaatan di tengah dunia yang semakin jahat sampai sekarang ini. Ditambah lagi dengan kemajuan teknologi yang ada membuat orang tidak hidup lagi mengandalkan Tuhan, dan semakin diperparah dengan menjamurnya ajaran-ajaran sesat. Karena itu, perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup.
Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Itu kita baca di Efesus 5 ayat 15 sampai 16. Hidup taat berarti kita harus hidup dalam kekudusan. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Itu ada di 2 Korintus 7 ayat 1. Jadi di 2 Korintus ayat 1, kita sudah pegang janji Tuhan. Janji Tuhan keselamatan, janji Tuhan adalah damai sejahtera, masa depan yang luar biasa. Tapi kita juga punya kewajiban untuk menyucikan diri dari pencemaran baik jasmani, baik rohani. Pikiran kita, tubuh kita pun kita harus menjaga. Jadi dengan seperti itu kita akan menjaga kekudusan kita dalam takut akan Tuhan. Jadi hidup kudus adalah syarat mutlak untuk kita mengalami hadirat Tuhan. Sebab tanpa kekudusan tak seorang pun dapat melihat Tuhan. Itu Ibrani 12 ayat 14. Jadi mari kita belajar taat dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun. Ketika kita tidak bisa belajar taat, mintalah pertolongan Tuhan agar Roh Kudus-Nya menguatkan kita. Roh Kudus-Nya memberikan kepada kita roh hikmat untuk bisa merenungi, buat apa aku taat. Kita percaya ketika kita taat, ketika kita menjaga kekudusan, Tuhan akan melakukan bagiannya. Tuhan pasti melihat apa yang telah kita lakukan. Tuhan pasti mendengar apa yang kita doakan. Tuhan pasti akan mendengar apa yang kita keluh kesahkan. Tuhan akan memberikan pintu kepada setiap persoalan yang ada. Tuhan akan menyembuhkan setiap penyakit kita. Doa-doa kita pasti dikabulkan oleh Tuhan menurut waktu dan kehendaknya. Demikian renungan ini bisa disampaikan. Semoga saudara-saudara sekalian tetap semangat, tetap berjuang, tetap mengasihi di dalam Kristus Yesus. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.